Pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul mendengar suara Tuhan. Kayaknya seingat saya mungkin 4 atau 5 kali, mungkin lebih juga ya. Saya mengajarkan dengan tema yang judul yang sama, mendengar suara Tuhan. Tapi selalu saya bicara tentang angle yang berbeda dengan dasar ayat yang berbeda. Ya. Pagi ini pun saya akan mengajar sama saudara tentang mendengar suara Tuhan berdasarkan dari kitab Kejadian. Adam mendengar suara Tuhan setelah dia jatuh dalam dosa. Tentu saya mengajarkan tentang mendengar suara Tuhan berdasarkan dari ayat-ayat firman Allah. Saya tidak pernah mengajar saudara memindahkan isi pikiran saya kepada saudara. Tapi saya memindahkan apa yang di ayat firman Allah yang Tuhan singkapkan, wahyukan kepada saya. Itu yang saya share bagikan kepada Anda. Ada dasar ayatnya, bukan buah pikiran saya bagi sama saudara. Ya, kita baca dulu ayatnya Kejadian pasal 3 ayat 8 dan ayat 9. Mari kita baca saja bersama-sama 2 ayat ini. Berdasarkan ayat ini kita berangkat tentang mendengar suara Tuhan. Ayat 8 mari sama-sama kita baca 2 dan 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. 9 terus. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ini suara Tuhan, perkataan Tuhan yang diperdengarkan, yang didengar oleh manusia pertama Adam dan Hawa. Kapan? Ketika mereka sudah jatuh dalam dosa. Ketika mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah. Mungkin sambil nanti saya jelaskan ayat ini, latar belakangnya dan seterusnya. Hal pertama saya akan mulai dengan begini saudara ya. Sebelum saya terangkan ini ayat ya. Menurut saya pengajaran pagi ini dari pokok bahasan Kejadian pasal 3, 8 dan 9 ini tentang mendengar suara Tuhan. Bagi saya, menurut saya sebagai gembala, saya mengamati begini. Ini penting untuk disampaikan, ini beban di hati saya. Untuk saya lepaskan, saya suarakan kepada saudara. Pengajaran mendengar suara Tuhan yang saya bagikan ini menurut saya penting untuk kita dengar, kita pahami sama-sama, tangkap dengan roh kita. Ini penting. Mengingat begini. Zamannya zaman sekarang, zaman media sosial. Mengingat masa sekarang ini masa dunia digital begitu hebat. Disadari atau tidak, setiap hari, setiap menit, setiap detik kita gereja Tuhan, kita tubuh Kristus, kita mempelainya Tuhan, itu dibombardir ya, dibanjiri gitu ya istilah saya, dengan macam-macam pengajaran yang disampaikan juga dengan macam-macam hamba Tuhan. Pendeta ini, pastor ini, hamba Tuhan ini dan segala macam. Saya bukan sedang menegatifkan hamba Tuhan, tidak. Tapi disadari atau tidak Anda mesti ngerti. Hari ini, kini sekarang kita hidup ini loh. Kita banjir dengan macam-macam aneka ragam pengajaran. Dan penting kita bisa menimbang, menguji. Ini pengajaran benar apa enggak ya gitu loh. Ini pengajaran ini murni dari Tuhan, dari firman Allah. Yang murni dikatakan dari tertulis dari firman Allah. Atau dikasih kembang-kembang gitu, diperindah. Atau dirubah, dianggap ini sudah kuno. Nah ini kan mengkhawatirkan. Disinilah peranan menurut saya pentingnya kita memahami yang namanya mendengar suara Tuhan berdasarkan firman Allah tentunya. Hari ini macam-macam pengajaran. Dari hamba Tuhan ini, hamba Tuhan ini, hamba Tuhan ini. Dan terus terang saja saya bertanggung jawab sebagai seorang gembala. Sekaligus secara umum sebagai hamba Tuhan. Ada beban di hati untuk meluruskan apa yang sesat. Meluruskan apa yang salah. Tanggung jawab kepada generasi anak cucu kemudian. Jangan sampai anak-anak muda kita, remaja kita kemudian serong hidupnya. Lalu kemudian nyasar perjalanan rohaninya.
tumbuhnya nggak bener, bengkok gitu. Salah satu yang saya khawatir dengan pengajaran yang lagi tren, lagi muncul, dan menurut saya amati banyak digandrungi sama anak-anak muda kita. Jagai pagari anak-anak mudamu, anak-anakmu maksud saya. Dengan pengajaran namanya progressive Christianity. Kekristenan alirannya progresif. Yang menganggap begini, mereka menganggap percaya, bahkan tidak menganggap dan tidak percaya akan semua otoritas yang ada di Alkitab. Mereka mulai tidak mempercayai semua yang bersifat tradisional mereka pikir yang ada dalam Alkitab. Menurut saya pernah ajarkan sama saudara, packaging kita boleh modern. Anda boleh pakai handphone terbaru yang modern. Anda boleh pakai baju yang paling modern, yang paling mahal. Tapi urusan hati, urusan iman tetap jaga tradisional. Itu penting. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah macam-macam. Kalau urusan firman, pegang. Jangan diobah-obah gitu. Menurut saya aliran kekristenan progresif ini udah menyimpang. Merasa progresif, oh Alkitab ini tradisional. Mereka nggak bisa mempercayai sepenuhnya. Bahkan mereka tidak percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah sepenuhnya. Anda dengar sendiri. Saya terus terang saya berkata, ada seorang tokoh yang sedang membombardir di Indonesia ini. Itu kan dari Amerika ini ajaran. Tapi tokohnya di Indonesia itu namanya Pastor Brian Siwatra ya. Pastor Brian Siwatra itu tokoh. Jadi kalau Anda dengar nama ini, itu tokoh Kristen progresif. Tidak percaya firman Alkitab itu firman Allah sepenuhnya. Dia mengatakan firman Allah Alkitab ada kekurangan. Coba saudara ya. Jadi setiap kali mendengar Paulus berkata begini. Masa sih Paulus kan sama dengan kita. Kan dia punya kekurangan. Duh, itu kan ilham Roh Kudus. Bahkan ketika firman Allah berkata, Allah Bapa itu mengaruniakan Yesus kepada dunia mati di kayu salib. Mereka bilang apa? Aliran progresif. Mereka counter dengan pikiran. Kok Bapak kasih anak buat orang lain, Bapak kasih anak buat manusia. Itu namanya adalah child abuse. Pelecehan anak. Coba saudara ya. Sesat banget menurut saya. Ya. Bahkan ketika wawancara dalam satu podcast terang-terangan menyatakan kami ini Kristen progresif. Kami memang percaya keselamatan hanya ada dalam Yesus. Tetapi Tuhan kami bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan yang aku sembah, ini kata dia, si Brian Siwatra. Katakan apa? Tuhannya kayak begitu, menyelamatkan orang masuk surga, lihat agamanya, lihat tempat ibadah di mana. Tuhanku bukan seperti yang ku sembah. Kalau lihat temannya katanya, kalau kamu baik, kamu kasih kepada manusia, oh saya percaya Tuhanku, Tuhan Yesus akan juga menyelamatkan kamu masuk surga. Artinya dia bikin statement Kristen progresif mengatakan ada keselamatan masuk surga di luar Yesus. Saya khawatir dengan anak-anak kita. Karena anak muda paling senang. Orang muda itu kan pikirnya progresif. Dia pengen cari tahu yang enak. Yang dicari yang bisa mendukung pandangan jiwanya. Firman Allah berkata begini. Maka dia gini, di-counter sama otak. Harusnya gak begini. Firman Allah sempurna. Tapi ini ada cerita Daud jatuh dalam dosa. Ada kekurangan. Ya itu kan apa adanya diceritakan. Tapi firman Allah jadi contoh buat kita. Gak bisa kita berkata firman Allah itu ada cacat. Ini sedang berkembang marak dan rupanya ada banyak dampak. Mulai anak-anak muda, orang-orang yang berpikiran progresif, pro dengan itu, setuju dengan itu. Dan masih banyak hal yang lain, saudara. Saya sebagai orang tua rohani dari jemaat, ya khawatir. Bukan takut kehilangan jemaat, jemaat itu punya Tuhan. Tapi kan khawatirnya kan jemaat ini jadi nyasar rohaninya. Ini cuma pendahuluan saudara, jangan tegang. Tapi saya pengen tunjukkan, ini loh Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih, saya cintai. Ini realita yang sedang berkembang di Indonesia. Sekarang muncul di TikTok, lagian dia TikToknya banyak banget pengikutnya. Ya, dan ini membombardir gitu. Makanya penting saudara ya, untuk kita bisa menguji, menimbang. Tidak apa-apa Tuhan, tidak marah sudah menguji. Harus diuji kebenarannya, benar enggak ini. Makanya penting buat kita tangkap dengan roh kita,
pahami tentang mendengar suara Tuhan. Saya mulai dari sini dulu. Apa reaksi kita, apa reaksi saudara? Misalnya, kalau ada seorang hamba Tuhan atau siapa yang Anda anggap orang yang rohani, kualitasnya rohaninya Anda tahu, mutu iman kelakuan rohaninya Anda tahu, tiba-tiba di depan Anda dia berkata begini, Tuhan itu berkata kepada saya, Tuhan bicara kasih pesan untuk kamu, kamu harus begini, 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 supaya hasilnya begini. Pertanyaan saya kepada Anda adalah, apa reaksi saudara? Responmu ketika ada seseorang hamba Tuhan yang mungkin Anda kenal atau tidak kenal. Bisa jadi nggak kenal ketemu saudara, das dia ngomong sama saudara, Tuhan bicara sama saya suruh nyampaikan sama kamu gini-gini. Padahal Anda nggak kenal, bisa begitu. Saya dua kali saya pernah ngalami seperti itu. Seorang hamba Tuhan saya tidak kenal, itu bicara sangat akurat kepada saya. Saya nggak kenal, bisa seperti itu. Reaksimu yang penting bagaimana ketika ada seorang berkata, saya dapat pesan Tuhan, Tuhan berkata kepada saya, Tuhan bicara pada saya, begini loh pesan Tuhan. Kira-kira bagaimana reaksi saudara, respon saudara? Coba lihat gambar ini, saya bantu saudara lewat visual supaya ingat-ingat maksudnya. Believe it or not, percaya atau tidak, reaksi banyak orang adalah begini. Hal ini akan menimbulkan pro dan kontra, setuju dan tidak. Ya, ada yang menanggapi dengan sinis, menolak mentah-mentah. Apaan sini suara Tuhan? Zaman gini modern kok Tuhan bicara, Tuhan bersuara. Menolak mentah-mentah, sinis, gak setuju, langsung kontra, langsung alergi, gak suka saya. Atau tetapi juga ada yang sangat antusias mendengar apa pesan Tuhan. Bahkan ada anak Tuhan yang langsung telan bulat-bulat tanpa mengujinya. Ya saran saya, menguji boleh, Tuhan tidak marah. Walaupun ada orang berkata, Tuhan bicara pada saya, semua mesti diuji kebenarannya. Siapa orang itu? Cari tahu siapa dia, kelakuan hidupnya. Jangan-jangan nabi palsu gitu dari zaman sekarang. Bukan kata Tuhan, katanya dia gitu. Makanya saya bawa saudara lihat gambar berikutnya. Hal mendengar suara Tuhan, saya mau ingatkan ya. Makanya jangan alergi dulu. Saran saya, jangan menolak mentah-mentah. Ketika ada seseorang bicara pada kita, Tuhan bicara loh sama saya. Jangan tolak mentah-mentah dulu. Nanti kalau betul-betul Tuhan bicara lewat dia bagaimana? Anda akan kehilangan sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan buat saudara. Nggak bisa. Belajarlah, saran saya, dewasalah sedikit di dalam Tuhan. Dewasa, bisa menerima orang. Ada mau terima enggak, tapi dengarkan dulu gitu maksud saya. Makanya lihat gambar ini. Mendengar suara Tuhan sesungguhnya, saya ajarkan sama saudara, bukanlah monopoli para hamba Tuhan tertentu dan para nabi tertentu, rasul tertentu, atau orang-orang khusus yang bisa mendengar suara Tuhan. Menurut saya begini, jangan kita merasa aneh atau apalagi minder saat mereka, orang-orang ini menyampaikan apa yang mereka rasa, mereka dengar dari Tuhan. Karena Tuhan pun percayalah bisa dan mau berbicara kepada kita juga. Lewat ayat tadi Kejadian, nanti saya jelaskan sebentar lagi. Kenapa saya harus katakan seperti ini kepada saudara? Jangan tolak-tolak mentah dulu. Jangan sinis dulu, enggak suka dulu Anda tunjukkan di hatimu pemberontakan berkata, no, saya enggak percaya itu. Masa zaman gini modern begini kok ada Tuhan bicara. Menurut saya jangan bersikap seperti itu, dewasalah sedikit. Karena sebetulnya Tuhan itu bicara bukan hanya lewat hamba-hamba Tuhan tertentu, orang-orang khusus, enggak juga. Setiap kita pun sebetulnya disadari atau tidak, Tuhan pun bisa bicara dalam hidup kita. Saudara lihat gambar ini. Bahkan saya berani pastikan, katakan sama saudara lewat gambar ini ya. Kerinduan hati Tuhan yang terdalam, dia rindu, sangat ingin Tuhan. Dia ingin berkomunikasi dengan kita anak-anaknya. Dia itu sebetulnya ingin dalam hatinya ngomong, bicara sama kita. Seperti ayat tadi yang barusan kita baca. Dalam kisah Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 9. Lihat gambarnya. Ayat 9 saya baca.
Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Berarti dia ngomong dan memanggil. Dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudara dikasihi Tuhan, ketika Allah bersuara memanggil, Adam, di manakah engkau? Posisi manusia pertama Adam dan Hawa, mereka sudah jatuh dalam dosa. Catat baik-baik. Adam dan Hawa manusia pertama sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kata Roma pasal 3, tidak ada kemuliaan Allah. Yang jarang diterangkan adalah yang hilang kemuliaan Allah itu apa saja. Yang hilang kemuliaan Allah dalam diri mereka. Apa saja isi kemuliaan Allah. Apa saja kontennya kemuliaan Allah yang hilang itu loh. Apa saja. 1, 2, 3, 4, 5 apa saja yang hilang. Saya pernah terangkan, salah satunya adalah cara pandang akan Tuhan itu hilang. Sudut pandang akan Tuhan itu hilang. Yang kedua, mereka kehilangan gini, nggak bisa lagi melihat Tuhan secara fisik. Itu hilang. Tadinya mereka berjalan indah bersekutu dengan Tuhan, jalan bareng di Taman Eden. Mereka diselimuti kemuliaan, penuh kemuliaan, serupa segambar dengan alam. Mereka manusia pertama bisa melihat Tuhan secara fisik. Dan yang ketiga, mereka bisa mendengar suara Tuhan secara fisik, audible. Suara terdengar jelas. Setelah jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan. Yang pertama cara pandang, yang kedua gak bisa melihat Tuhan secara fisik. Yang ketiga, mereka tidak bisa mendengar Tuhan secara fisik juga. Gak bisa. Tapi di ayat ini sudah jatuh dalam dosa, sebetulnya tidak bisa mendengar suara secara fisik. Tapi mereka bisa mendengar, Adam, di manakah engkau? Saya tidak banyak berbicara di area ini. Saya coba perjelaskan lewat statement ini. Coba lihat, apa sih dasar kemampuan kita gereja Tuhan mempelainya mendengar suara Tuhan? Saya ulang. Apa dasarnya, fondasinya harus ada dong mengajar ini. Mendengar suara Tuhan ada dasarnya. Untuk bisa mendengar suara Tuhan. 1, ada 2 poin. Saya coba bagi sama saudara. Dasar kemampuan mendengar suara Tuhan. 1, ada mesti yakin kehadiran pribadi Roh Kudus dalam diri orang percaya. Kalau orang Kristen progresif akan di-counter dengan pikiran, mana ada Tuhan tinggal dalam diri manusia. Selalu pakai otak. Kayaknya Kristen progresif gak mempercayai karya Roh Kudus ya. Mereka berkata, mana ada Roh Kudus Allah tinggal dalam diri kita manusia. Gak percaya mereka. Loh, Anda orang Kristen, anak Tuhan ikut Yesus harus percaya loh. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 katakan apa? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah. Tubuhmu adalah bait Allah. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Terjemahan Amplified Bible berkata bahwa roh Allah itu dikatakan permanen, dwelling in you. Tinggal secara permanen dalam tubuhmu. Ini ayatnya ada. Kita gak bisa berkata kuno. Ini tradisional. Saudara dengar baik-baik. Kasih tahu sama anak-anak muda kita juga. Teruskan pengajaran ini. Iman ini kepada generasi kita. Urusan yang di luar boleh modern. Packaging kita pakai boleh terserah modern. Iman hati roh kita tetap mesti tradisional. Murni pegang firman Allah. Gak usah dikembang-kembang diperindah. Ya, karena ayat ini berkata, kamu gak tahukah, kata Paulus. Mereka berkata, oh ini kan Paulus yang ngomong, bukan Tuhan langsung. Pewahyuan Roh Kudus. Jangan dikonter terus pakai otak. Ah masa sih gini, masa begini. Banyak anak muda begini. Kalau kamu anak muda, kamu salah berpikir seperti itu. Semua firman harus kamu pakai otakmu. Disaring pakai otak. Mana bisa begitu? Ah enggak lah, ah masa iya sih. Tuhan anak Allah, ah masa sih. Keselamatan hanya ada dalam Yesus. Kalau orang kita, ah masa sih orang baik mengasihi bisa selamat juga kok tanpa Yesus. Oh ini kan cilaka namanya. Semua perkataan firman dianggap kuno, dianggap zaman dulu, dianggap tradisional. Oh tegas saya berkata, pokoknya yang di dalam sini harus tetap dijaga tradisional. Pegang firman Allah, tidak usah diubah firman Allah.
Saya tidak ingin fondasi firman yang sudah ada dengar dari awal jadi kisah sampai sekarang hanya dibongkar dengan orang yang gak jelas. Yang saya gak ngerti sekolah Alkitabnya dari mana, belajarnya gurunya siapa, tahu-tahu kok muncul. Kalau saya jadi gembala udah hampir gembala 24 tahun. Tapi 3 tahun saya dosa melayani Tuhan, 27 tahun saya melayani Tuhan. Kalau saya sharing dengan teman-teman gembala, kita ini jadi gembala udah puluhan tahun. Diproses karakter kita, digencet karakter kita dalam penggembalaan dengan Tuhan, proses dengan jemaat, proses susah payah mengandalkan lutut berdoa sama Tuhan. Sekarang orang baru lulus, gelarnya doktor segala macam, bisa mengajar media sosial, tapi nggak tahu yang diajar benar apa enggak. Saya akan hormat sekali kalau kepada seorang hamba Tuhan udah melewati proses di tempat luar biasa. Sudah bukan cuma belajar dari Alkitab, bukan cuma belajar dari bangku sekolah Alkitab. Udah proses berjalan dengan Tuhan, belajar dengan Roh Kudus sudah puluhan tahun. Nah itu saya salut hormat. Kalau tahu-tahu muncul, belum proses karakter, belum apa sudah ngajar, memang nggak jelas arahnya. Aduh kasihan gereja Tuhan, mempelai Tuhan yang mendengar, yang tidak paham. Dan jujur saya menemukan melihat dalam jemaat, fondasi yang sudah kuat terbangun, hancur semua, tercabut. Yang didengar malah yang baru muncul. Hamba-hamba Tuhan gembalanya yang menggembalakan dia di daerah-daerah dianggap bodoh gembalaku. Dianggap kuno tradisional pikirannya. Kenapa Alkitab mesti dipahami dengan otak ya? Kenapa firman Allah mesti dimengerti dengan ini ya? Oh, makanya saya tiap berdoa, saya berkata, oh Tuhan, mampukan hati kami menangkap firman-Mu. Pikiran kami bisa mengerti firman-Mu. Mau nangis rasanya saya, saudara, mendengar hal ini. Kok mudah ya jemaat disesatkan? Cobalah berdoa supaya hati pikiran kita bisa menangkap. Jangan firman yang pewahyuan yang datang dari sorga, dari Allah yang roh adanya. Lah kita counter dengan otak. Aduh gak nyambung dong, gak nyambung. Tetap saya katakan urusan iman, urusan firman, urusan roh yang di dalam. Tetap dijaga tradisional, firman gak usah diubah-ubah. Jangan lagi ngomong gini, mana ada ceritanya roh Allah kok hidup tinggal dalam diri kita. Enggak lah. Nggak usah ikut-ikutan lah yang progresif-progresif. Iman memang harus makin progresif, bertumbuh dalam Tuhan. Harus dewasa, good, saya setuju. Kita harus makin progresif, kuat dalam Tuhan. Ya, makin kuat. Jangan makin mundur. Kekristenan kita memang setiap hari harus progresif, makin maju. Minggu kemarin, ya itu bandingkan hari ini mesti maju. Nanti minggu depan harus lebih maju daripada sekarang. Itu progresif. Jangan progresif itu yang firman Allah katakan di counter dengan otak. Enggak lah, kayaknya enggak gitu deh firman katakan. Kayaknya enggak bener itu. Yohanes Pembaptis kayaknya enggak bener. Yesus kayaknya enggak lah, itu zaman dulu, sekarang kan enggak begini. Jangan firman itu dikondisikan dengan zaman sekarang. Zaman sekarang dikondisikan dengan firman, sesuaikan dengan firman. Kalau enggak sesuai, ya kita sesuaikan dengan firman. Jangan firman disuruh menyesuaikan dengan zaman. Hancurlah iman kita. Hancur rohani kita. Aduh, nanti tersesat masuk neraka kita ini semua, saudara. Jadi dasar kemampuan kita mendengar Roh Kudus, nomor 1 harus percaya. Karena roh Allah itu tinggal dalam hidup kita. Roh Allah itu pribadi, dia hidup, dia bukan mati. Dia bisa ngomong, dia bisa bicara, dia bisa menuntun, dia bisa memimpin, dia bisa menasihati, bahkan menghibur kita. Dia pribadi, namanya hidup, bisa bicara, dia bisa mendengar, bisa membimbing kita, menuntun kita kepada kebenaran. Dia hidup kok, saudara. Yang kedua, dasarnya mendengar suara Tuhan, status kita sebagai anak. Tuhan, Yesus kita aku dia sebagai Bapak kita. Dia Bapak kita, kita anaknya. Status sebagai anak, identitas jati diri sebagai anak, itu membuat kita sebenarnya memiliki kesempatan yang sama untuk mendengar suaranya. Ingat 2 poin ini yang Tuhan singkapkan kepada saya. Dasarnya mendengar suara Tuhan itu ini. Prinsip pertama, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dia hidup,
dia bisa bicara. Nanti saya coba jelaskan ya, bicara bagaimana sih gitu. Yang kedua, status kita anak. Saudara percaya enggak? Tuhan itu Bapak kita dan kita anak. Namanya Bapak itu ingin berkomunikasi dengan anak dong, sadari itu. Namanya Bapak rindu, ingin bicara kepada siapa? Kepada anaknya. Ingin kasih tahu, ingin membimbing menasihati, rindu ngomong gitu. Bukan hanya kepada orang tertentu, nabi tertentu, orang-orang khusus, tidak. Kepada semua kita itu mendengar suara Tuhan. Saya ulang, bukan hanya monopoli orang tertentu. Semua kita anak Bapak ingin ngomong sama kita. Lihat gambar berikutnya, saya terangkan. Pertanyaannya yang penting adalah begini. Bagaimana sih mendengar suara Tuhan? Bagaimana mendengar suara Tuhan, pertanyaannya? Lihat tulisan saya Stephen ini. Persoalannya bukan gini, bukan masalah mampu atau tidak mampu mendengar suara Tuhan, tetapi ini problemnya kita terlatih atau tidak. Saya ulang ya, hal mendengar suara Tuhan, pendeta bagaimana caranya saya mendengar suara Tuhan? Urusannya, problemnya bukan masalah kita ini mampu atau tidak mampu mendengar suaranya. Problemnya gini, kita ini terlatih enggak atau tidak terlatih kita. Jadi butuh dilatih. Pendeta, dasar ayatnya ada gak? Ada. Saya bukan sedang memindahkan pikiran loh. Saya coba kasih tahu ini loh ayatnya. Saya tanam di hati saudara. Ini loh dasarnya ada. Saya gak berani mengajar gak ada ayat. Ada ayatnya. Lihat Ibrani 5 ayat 14. Saya baca ya. Ibrani 5 ayat 14. Lihat ayat ini. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Garis bawahi, catat baik-baik kaca, ada istilah panca indera yang terlatih. Panca indera yang terlatih untuk membedakan. Panca indera ini untuk membedakan yang terlatih, panca indera. Membedakan apa? Yang baik dari yang jahat, yang benar sama yang salah, yang lurus sama yang sesat. Ketahuan lewat apa? Panca indera yang terlatih. Maksudnya apa? Panca indera terlatih. Saya jelaskan, saya bantu saudara. Ketika kita memutuskan percaya pada Yesus, lalu kita betul-betul cinta sama Tuhan, percaya pada Tuhan, ngalami kasih mula-mula, sebutlah begitu. Lalu kita taat sama Tuhan, tinggalkan hidup lama kita. Itu prosesnya kan, tinggalkan dosa-dosa kita jahat, kita hidup baru. Nah, waktu kita hidup baru, tinggalkan dosa, ikut Yesus, taat pada perintah kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, kita lakukan. Kita mengalami proses yang namanya kehidupan yang baru. Atau terkenal dengan istilah kelahiran baru. Pada waktu Anda dan saya, kita semua mengalami proses kelahiran baru. Saat kita mengalami kelahiran baru, itulah kita memiliki namanya panca indera rohani. Otomatis, automatically. Begitu jadi anak Tuhan, mengalami kelahiran baru. Tuhan memberikan kepada kita, Tuhan tanam dalam diri kita, namanya panca indera rohani. Nah, panca indera rohani yang Tuhan kasih sama kita, panca indera roh gitu ya, ini mesti dilatih. Dilatih untuk apa? Mendengar suara Tuhan. Bukan masalah mampu enggak mampu, bisa enggak bisa. Latihan, dilatih. Makanya lihat, saya mau terangkan di sini, jangan alergi dulu saudara mendengar ini. Jangan terburu-buru menolak ketika orang berkata Tuhan bicara sama saya. Jangan dulu alergi, dengarkan saja, uji. Kalau enggak betul kan enggak apa-apa, ya berarti dengarkan saja. Kemudian karena bisa saja hal yang disampaikan mereka adalah memang benar dari Tuhan, tetapi juga jangan terburu-buru menerimanya juga. Ini saran saya. Kita harus belajar untuk mengujinya. Benar gak ini suara Tuhan? Termasuk kita merasa, kok rasanya ada sesuatu ya di hati. Kemarin aku dengar suara itu, kok sekarang dengar lagi suara itu yang lembut gitu. Diuji, Tuhan gak marah, diuji. Makanya saya tulis di bawahnya adalah hak mereka untuk bicara, tetapi adalah hak kita untuk mengujinya. Benar nggak ini suara Tuhan? Coba kita, karena masih ada waktu, saya coba selesaikan saudara. Saya perjelas
Pelajaran dari Petrus, ingat baik-baik. Lihat ayat ini. Matius 16 ayat 13, 16 sampai 17. Dalam ayat ini saudara ya, saya baca ya ayatnya ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Mereka jawab, mereka bilang kata orang engkau ini Nabi Yohanes Pembaptis. Kata orang kau Elia, Nabi Elia. Kata orang kau Yeremia. Kata orang engkau ini adalah salah satu nabi daripada nabi yang ada. Yesus gak puas. Dia tanya di ayat 15. Lalu kata Yesus bertanya kepada mereka, khusus pada murid-muridnya. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Nggak ada yang bisa jawab. Tiba-tiba Petrus yang jawab. Maka jawab Simon Petrus. Apa kata Petrus? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nggak ada yang ngerti identitasnya Yesus. Menurut kamu, hai murid-muridku, siapakah aku ini? Nggak ada yang ngerti identitasnya Yesus. Petrus ngerti identitas Yesus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, Simon Petrus, sebab apa? Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, bukan manusia yang bicara ngomong kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga bicara kepadamu. Petrus bisa mendengar suara Tuhan saat itu. Yesus yang ngomong, bukan saya ngomong, Yesus ngomong. Kamu bisa tahu identitasku, semua orang tidak ada yang tahu. Mereka bilang aku Yohanes Pembaptis, terus dan seterusnya. Murid 11 yang lain gak tahu, Petrus yang tahu. Engkau anak Allah, Mesias yang hidup. Bukan manusia yang bicara padamu, Bapakku di surga yang ngomong bicara sama kamu. Ini Yesus yang bicara. Tapi menariknya, nanti turun di pasal yang sama Matius 19 ayat 21, 22, 23. Nanti baca di rumah ya, gak cukup waktu kita. Tiba-tiba Yesus ngomong, aku mau ke Yerusalem. Nanti aku mati di sana dan seterusnya. Tiba-tiba Petrus tarik dengan begitu yakin, dengan begitu pede, percaya diri. Dia tarik tangan Yesus ke samping. Dia ngomong begini, Tuhan Yesus guru, sekali-kali itu tidak menimpa kamu. Allah akan menjauhkan itu daripadamu. Pede ngomong, seolah dia mendengar suara Bapak lagi, suara Tuhan. Allah menjauhkan itu daripadamu, pede dia. Ternyata salah mendengar Petrus. Yesus tegur, hai enyah engkau iblis, engkau batu sandungan bagiku. Engkau hanya memikirkan yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan oleh Allah. Artinya apa? Dalam pasal yang sama, ini memang peristiwa yang berbeda, tapi saya yakin beda, peristiwanya beda. Harinya mungkin juga gak terlalu jauh bedanya lah. Mungkin satu harian, gak sampai minggu-minggu bulanan. Di pasal yang sama kok. Dalam peristiwa yang berbeda. Ya, dari harian juga berbeda. Yang pertama dia mendengar suara Tuhan. Tapi di sini dia salah mendengar suara setan yang dia dengar. Enyahlah engkau iblis, diusir. Kamu memikirkan pikiran manusia. Jadi coba lihat gambar ini saja dengan waktu gak cukup saya ngomong. Kesimpulan saya begini, selama kita masih manusia, masih ada kemungkinan salah mendengar. Petrus baru mendengar suara bapaknya betul. Tapi ternyata masih di pasal yang sama, satu hari kemudian dia dengar suara iblis, ternyata bukan suara Tuhan. Makanya dia pede, kan dipikir itu suara Tuhan dari sorga. Tidak akan menimpa engkau, Allah menjauhkan. Seolah suara Tuhan, ternyata tidak. Itu suara iblis kata Yesus. Jadi ada kemungkinan salah mendengar. Coba lihat lagi gambar ini. Saya terangkan dengan cepat ya, beberapa gambar sampai habis ya, daripada tanggung ya. Tidak selesai pengajaran ini jadi ngambang kayaknya ya. Hal yang menyedihkan adalah banyak orang percaya masih asing terhadap suara Tuhan. Tidak heran jika banyak yang gampang dibingungkan oleh nubuatan hamba Tuhan. Makanya sebetulnya latih itu penting. Mengenali suara itu penting. Bukan urusannya mendengar, tapi mendengarkan untuk mengenali. Coba dengan cepat saya tunjukkan gambar-gambar lalu selesai. Nah, ada banyak kita itu gak mau melatih panca indera rohani kita yang dikasih sama Tuhan. Tuhan bisa bicara pada kita semua kok. Masalahnya gini, mentalitas perantara banyak orang Kristen kayak orang Israel di padang gurun telah membuat orang percaya malas melatih diri mendengar suara Tuhan. Ingat, kayak orang Kristen, kayak orang Israel di padang gurun.
Tuhan itu sebetulnya bawa Israel lewat padang gurun punya tujuan. Dia mau bicara sama 3 juta orang Israel di Gunung Sinai. Adanya lewat padang gurun, ada Gunung Sinai, gunungnya Tuhan di situ. Untuk apa lewat padang gurun? Tuhan mau ketemu, bicara langsung sama umat Israel. Bukan cuma sama Musa. Musa kasih tahu, mereka menyiapkan menguduskan dirinya. Aku mau bicara sama mereka, persiapkan mereka. Begitu harinya, orang juga katakan, nggak mau orang Israel. Nggak, Musa, engkau saja yang menghadap Tuhan Gunung Sinai. Biar Tuhan bicara sama kamu, sampaikan pesan Tuhan kepada kami. Mentalitas perantara. Itu problemnya. Itu problemnya Anda dan saya. Israel itu mentalitas perantara. Mungkin 99,9% orang Kristen kita semua, mentalitas kita, mentalitas perantara. Kayak orang Kristen di padang gurun, termasuk kita teman-teman hamba Tuhan, perantara. Maunya hamba Tuhan yang lain. Apakah pesan Tuhan? Apa pesan Tuhan bro untuk saya? Tanya sama teman yang lain, kenapa kita nggak melatih diri kita? Untuk apa? Mendengarkan. Saudara, waktu habis saudara ya. Ada foto saja gambar ini. Pelajaran dari 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Next dengan cepat. 1. Pesan yang sama bagi 7 jemaat yang berbeda. Jemaat berbeda, 7 jemaat pesannya sama. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pesannya semuanya sama. Dengarkan perkataan Roh, dengarkan perkataan Roh. Jemaat yang berbeda, pesannya sama. Samuel kecil, mungkin umur berapa ya? 8 tahunan kali Samuel di rumahnya Imam Eli. Tapi dia di bait Allah ya. Dia dengar suara Tuhan. Samuel, masih kecil, belum ngerti apa-apa. Langsung bangun, dia datang ketemu Imam Eli. Bapak ngomong apa? Bapak ngomong apa? Dia gak ngerti. Untuk anak kecil saja bisa mendengar loh. Walaupun gak ngerti itu suara Tuhan. Apalagi kepada kita. Ini loh dasar ayatnya 1 Samuel pasal 3 ayat 147. Catat saja. Samuel masih muda, katakan Samuel belum mengenal Tuhan. Tapi Tuhan bicara sama dia. Kepada Adam jatuh dalam dosa. Adam, di manakah engkau? Mendengar suara Tuhan bukan hal yang bagaimana. Itu hal yang biasa buat kita. Cuman mau melatih. Bukan soal mendengar, tapi mendengarkan, melatih. Bukan bisa atau mampu gak mampu. Melatih. Tuhan mau bicara apa? Kenali suara itu. Melatih, kenali suara Roh Kudus. Suaranya Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Allah. Saya langsung berdoa buat saudara ya. Selamat berpuasa kita di hari yang terakhir saat ini hari ke-40. Nanti lain waktu mungkin saya akan bicara yang lain tentang tema mendengar suara Tuhan. Saya berdoa ini jadi berkat buat kita untuk menimbang menguji. Jangan kita nyasar kekristenan kita. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan.